Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya ingin men-sharingkan sebuah cerita dengan judul Dosa. Baiklah, saya akan memulainya. Fakta sekarang yang paling mengerikan dari dosa adalah terputusnya hubungan kita dari Tuhan. Tujuan tertinggi dari manusia mengenal Tuhan adalah berada dalam hubungan pribadi dengannya. Klaim utama kemuliaan kita sebagai manusia adalah bahwa kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, dan dengan demikian kita mampu mengenalnya. Namun, Tuhan yang ingin kita kenal dan harus kita kenal adalah pribadi yang kudus, tak terbatas dalam kemampuan moralnya. Dan kitab suci banyak menekankan kebenaran ini. Pertama, dalam Yesaya 57 ayat 15 mengatakan, "Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus." Kedua, di dalam 1 Timotius 6, pasal 6, ayat 15 hingga 16, mengatakan, "Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah bersemayam dalam terang yang tak terhampiri." Ketiga, dari 1 Yohanes 1, ayat 5 hingga 6, mengatakan, "Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran." Keempat, dari Ibrani 12 ayat 29 mengatakan, "Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan." Selanjutnya datang dari Ulangan 4 ayat 24 mengatakan, "Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan." Lalu dari Yesaya 33 ayat 14 mengatakan, "Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini?" Lalu dalam Habakuk 1 ayat 13, "Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman." Keterpisahan dari Tuhan yang disebabkan karena dosa ini bukan hanya diajarkan Alkitab, melainkan juga ditegaskan oleh pengalaman manusia. Kebingungan kita sebagai seseorang yang berdoa kepada Tuhan dan mencoba untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita tidak dapat memahami mengapa Tuhan tampak samar-samar dan kita tidak dapat mendekatinya. Dia terasa jauh dan dingin. Kita tahu alasannya sekarang, dan Yesaya memberi kita jawaban. Dalam Yesaya 59 ayat 1 hingga 2. "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Kita tergoda untuk berkata kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ratapan, yaitu Ratapan 3 ayat 44 mengatakan, "Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus." Namun, sesungguhnya bukan Tuhan yang bertanggung jawab untuk awan itu. Kitalah yang bertanggung jawab.
Dosa kita mengotori wajah Tuhan sama seperti awan menutupi matahari. Dosa bukan hanya menjauhkan manusia, dosa juga memperbudak. Dosa membuat kita terasing dari Tuhan, dan dosa juga membawa kita ke dalam perbudakan. Sekarang ini adalah mudah untuk mengutuk hubungan sosial. Satu-satunya alasan untuk melakukan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana dosa manusia atau kepentingan diri sendiri merupakan penyebab segala masalah kita. Ini membawa kita pada konflik dengan yang lain. Jika saja semangat mengutamakan diri sendiri itu digantikan dengan semangat pengorbanan diri sendiri, itu adalah apa yang dikatakan Alkitab sebagai kasih. Sementara dosa adalah keinginan untuk memiliki, sedangkan kasih itu memberi. Karakteristik dosa adalah hasrat untuk mendapat, sedangkan karakteristik kasih adalah hasrat untuk memberi. Kasih selalu memberi, mengampuni, menyerahkan diri, dan selalu berdiri dengan tangan terbuka. Dan selama ia hidup, ia selalu memberi. Karena ini adalah hak istimewa kasih, yaitu untuk memberi dan memberi dan memberi. Iman lahir dari kebutuhan. Kita jangan pernah menempatkan kepercayaan kita dalam Kristus sebelum kita benar-benar putus asa akan diri kita. Tuhan sendiri berkata dalam Matius 9 ayat 12 hingga 13, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa." Hanya jika kita telah menyadari dan menemui betapa seriusnya penyakit kita, kita akan mengetahui dan mengakui betapa mendesaknya keperluan kita akan sebuah kesembuhan. Amin. Terima kasih.